Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat ke sekeliling kita dalam sepekan terakhir ini. Negeri yang kita cintai sedang bergejolak. Dari Pati, Jawa Tengah hingga ke Jakarta, Surabaya, Medan, dan berbagai kota lain. Kita melihat massa turun ke jalan. Suara-suara ketidakpuasan bergema, dan bentrokan tak bisa dihindarkan. Media sosial membara, televisi menayangkan gambar-gambar yang mencekam. Sementara banyak di antara kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Isu yang beredar begitu banyak. Ada yang mengatakan demo ini murni suara rakyat. Ada yang menuduh ada provokator bayaran. Ada pula yang menyebut intelijen aparat bermain untuk menciptakan kekacauan yang lebih besar. Bahkan ada video yang katanya menunjukkan anggota TNI ditangkap Brimob sebagai provokator. Namun pihak TNI membantah keras dan menyebutnya hoax. Kita berhadapan dengan satu realita baru. Perang opini, perang informasi, perang narasi. Pertanyaannya saudara, bagaimana orang percaya harus bersikap? Apakah kita ikut terseret arus, menjadi bagian dari api yang membakar bangsa ini, atau kita memilih untuk berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan? Halo, shalom umat pemenang. Alkitab tidak menutup mata terhadap praktik intelijen. Dalam Yosua 2, Yosua mengutus 2 pengintai ke Yeriko. Itu bukan tindakan licik, tetapi tindakan bijaksana untuk menilai situasi, menyelamatkan bangsa dari korban yang tidak perlu. Rahab yang menolong mereka menjadi bukti bahwa intelijen bisa dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. Namun kita juga membaca dalam Bilangan 13 dan 14, ketika Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan, 10 diantaranya kembali dengan laporan yang menakut-nakuti bangsa. Hasilnya, seluruh umat panik, memberontak, dan hampir saja kembali ke Mesir. Laporan yang salah, informasi yang dibumbui rasa takut, menghancurkan iman seluruh bangsa. Bukankah ini mirip dengan kondisi kita sekarang? Ada laporan, ada klaim, ada video, ada narasi. Tapi apakah semuanya benar? Firman Tuhan mengingatkan kita, informasi yang salah bisa menghancurkan bangsa lebih cepat daripada pedang musuh. Maka gereja harus mengajarkan jemaatnya, ujilah setiap berita. Jangan telan mentah-mentah dan jangan jadi corong kepanikan. Jika intelijen dalam Alkitab bisa dipakai untuk menyelamatkan maupun menyesatkan, maka kita masuk pada hal kedua, bagaimana Alkitab menilai adu domba. Adu domba bukan hal baru. Amsal 6 menyebut penabur pertengkaran sebagai sesuatu yang dibenci Tuhan. Dalam 2 Samuel 15, Absalom perlahan mencuri hati rakyat Israel dengan bisikan, "Jika aku yang memerintah, engkau akan mendapat keadilan." Ia membangun opini, menebar isu, dan akhirnya menggulingkan ayahnya sendiri, Raja Daud. Dalam kitab Ester 3, kita membaca Haman yang berhasil memprovokasi Raja Ahasiweros dengan narasi penuh kebencian terhadap orang Yahudi. Hasilnya, satu bangsa hampir punah. Dan jangan lupa dalam Injil Lukas 23, para pemimpin agama menghasut massa untuk berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Provokasi paling tragis dalam sejarah yang menyalibkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, pelajaran dari sejarah Alkitab jelas. Adu domba selalu memakai bahasa yang meyakinkan, opini yang seolah benar, tetapi tujuannya memecah belah. Jika dahulu bangsa Israel bisa diadu domba, kalau dahulu rakyat Yerusalem bisa dihasut, apakah kita pikir Indonesia kebal dari hal itu? Mari kita jujur. Fakta di lapangan menunjukkan situasi kita rawan. Di Pati, Jawa Tengah, kenaikan PBB memicu amarah rakyat. Sampai akhirnya kebijakan itu dibatalkan. Tetapi api sudah terlanjur menyala. Dari sana, protes meluas ke Jakarta. Buruh, mahasiswa, dan komunitas ojek online turun ke jalan. Sementara itu, aparat keamanan berjaga dengan ketat. Beberapa bentrokan tak terhindarkan. Ada korban luka, bahkan korban jiwa. Lalu muncul klaim dan video dari media sosial yang mengatakan ada provokator dari kalangan aparat sendiri. TNI membantah. Polri menghimbau agar jangan termakan hoax. Tetapi apa yang terjadi? Narasi adu domba sudah tersebar dan masyarakat saling curiga. Inilah yang membuat kita sadar bahwa masalah terbesar bangsa ini bukan hanya soal ekonomi, bukan hanya soal kebijakan pemerintah, tetapi soal informasi yang dipelintir untuk memprovokasi. Lalu apa yang harus dilakukan gereja? Firman Tuhan memberi kita panggilan yang jelas. Pertama, gereja harus mendidik jemaat untuk bijak dalam informasi. Jangan sembarangan menyebarkan berita. Ingat, satu klik share bisa menjadi api yang membakar bangsa. Gereja harus mengajarkan disiplin rohani di era digital. Berdoalah sebelum posting, periksa kebenarannya sebelum membagikan. Yang kedua, gereja harus menjadi agen damai. Kalaupun jemaat ingin menyampaikan aspirasi, lakukan dengan damai, bukan dengan anarkis. Roma 13 mengingatkan kita untuk tunduk pada pemerintah, selama itu tidak melawan kehendak Allah. Yang ketiga, gereja harus menjaga jiwa jemaat. Bentuk tim doa, tim konseling, bahkan tim medis atau paralegal untuk mendampingi jemaat yang terdampak aksi.
Jangan biarkan domba-domba Tuhan terlantar di tengah badai sosial. Dan yang keempat, gereja harus bersatu lintas iman. Jangan sampai isu SARA dipakai untuk memecah kita. Ingat, provokasi paling berbahaya adalah ketika masyarakat diadu berdasarkan agama, suku, ataupun identitas. Gereja harus berdiri di garis depan, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama lain untuk memastikan bangsa ini tidak jatuh ke jurang perpecahan. Gereja bukan hanya dipanggil untuk berdoa di balik tembok, tetapi untuk tampil ke depan sebagai terang yang memberi arah. Karena jika gereja diam, maka dunia akan terbakar oleh suara-suara palsu. Sebagai kesimpulan tegas pada hari ini untuk saudara-saudara sekalian, bangsa kita sedang diuji. Informasi dipelintir, opini digoreng, narasi dipakai untuk mengadu domba. Tetapi firman Tuhan mengingatkan jangan terjebak. Jangan jadi bagian dari api. Jadilah pembawa damai. Jadilah penjaga kebenaran. Jadilah suara yang jernih di tengah hiruk pikuk dusta. Ingatlah, bangsa ini bisa hancur bukan karena serangan dari luar, tetapi karena saudara-saudara yang diadu domba dari dalam. Dan jika gereja ikut terbakar, maka nama Kristus akan dipermalukan. Tetapi jika gereja berdiri teguh, menjadi garam dan terang, maka justru melalui krisis ini, Injil akan bersinar lebih terang. Bangsa yang hancur bukan karena musuh dari luar, tetapi karena saudara yang saling diadu domba dari dalam. Gereja harus menjadi benteng terakhir yang menolak provokasi, menolak fitnah, dan berdiri di atas kebenaran Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa, kita tundukkan kepala kita. Tuhan, Engkau Raja atas bangsa-bangsa. Kami membawa Indonesia ke hadapan-Mu. Engkau tahu kerusuhan yang terjadi. Engkau tahu narasi yang dipelintir. Engkau tahu provokasi yang disebar. Lindungilah bangsa ini. Tuhan, jauhkanlah kami dari adu domba. Jagalah jemaat-Mu agar tidak ikut terbakar dalam api kebencian. Kami berdoa untuk pemerintah, aparat, dan rakyat. Berilah hikmat, damai, dan pengendalian diri. Kami berdoa agar gereja-Mu bangkit menjadi terang dan garam, menjadi benteng terakhir yang menolak kebohongan dan perpecahan. Di dalam nama Yesus Kristus, Raja Damai, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Indonesia dalam tangan pengasihan Tuhan. God bless you.